Bapak Ibu semua. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu, meluangkan waktunya sebentar ya untuk berkumpul di sini untuk penyuluhan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijaya Nathanael. Di sini saya sebagai mahasiswa Mitra. Nanti saya akan menjelaskan tentang kesiapan orang tua dalam menghadapi era new normal ini. Ya, nanti jadi apa aja sih yang dipersiapin orang tua buat mempersiapkan anaknya menuju sekolah di era new normal ini. Soalnya kan yang dulu sama yang sekarang kan banyak perbedaannya. Mungkin nanti sekitar 10-15 menit nanti kita berbincang-bincang tentang penyakit apa sih virus corona itu, penyebabnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu, bisa ngomongin ke orang yang lain, nanti bisa tahu bagaimana. Apa Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Sebelumnya udah ada yang tahu belum virus corona itu apa? Definisinya Bapak Ibu semua? Belum. Sepengetahuannya apa? Virus yang sangat mematikan. Virus yang mematikan ya. Ya, jadi nanti ini saya jelaskan ya. Jadi di sini virus corona itu ialah virus baru, yaitu penyebab saluran pernafasan, ganggunya ke saluran pernafasan ya. Terus berasal tadinya dari Cina. Kemudian merupakan satu keluarga dengan virus SARS atau MERS. Makanya kenapa sekarang ada virusnya SARS-CoV-2, karena yang pertama itu adalah virus SARS. Nah, kemudian tanda gejalanya di sini yaitu demam 38 derajat Celcius, kemudian batuk, kemudian ada pileknya ya, disertai pilek, kemudian sesak napas pada pernapasan atau pneumonia, kemudian sakit tenggorokan. Nah, jika timbul gejala kayak gini, nanti bisa datang ke sarana kesehatan terdekat ya, Bapak Ibu. Terus ada juga cara penularannya. Ada yang nggak tahu belum penularannya kayak apa? Bayangannya yang dengar di masyarakat sekitar, ada yang tahu nggak? Penularannya yang melalui apa sih namanya, nyentuh benda. Ya, jadi tak jelasin ya. Jadi pertama itu bisa melalui droplet atau bersin, kayak bersin kita menyebar, terus nanti transmisi melalui udara. Kemudian penularannya melalui benda. Nah, benda itu yang kita sentuh. Kemudian tidak menjaga kebersihan, jadi kita nggak cuci tangan. Jadi kan itu ada virusnya udah nempel, itu ibaratnya di HP ini nempel, kita pegang, dia nyentuh kemana-mana, salaman gitu. Kemudian berinteraksi dengan orang banyak. Nah, kemudian setelah tidak isolasi diri setelah berpergian ke wilayah pandemi. Ya. Kemudian di sini ada cara pencegahannya. Ya seperti tadi. Ini kan tadi kan penularannya. Kemudian pencegahannya bisa cuci tangan. Nah, itu kan tadi kan virus menyebar, bisa menempel sini. Jadi sekarang di setiap kayak di Alfamart, supermarket, kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk kan. Buat pencegahannya ini cuci tangan dengan air mengalir. Pertama, kemudian kedua, jika batuk, tutup mulut dengan tisu atau lengan bagian dalam atau menggunakan masker. Jadi gini batuknya ya, Bapak Ibu. Terus hindari menyentuh hidung dan mulut dalam kondisi tangan kotor. Nah ini jadi harus tetap setelah dan sebelum harus cuci tangan. Kemudian lakukan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup. Kemudian konsumsi makanan gizi seimbang, masak makanan dengan sempurna, minum air mineral 8 gelas. Kemudian bila demam atau sesak segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian jaga kebersihan lingkungan.
Ada yang udah tahu belum sih gambaran era new normal tuh seperti apa, Bapak Ibu? Ya, era new normal itu menurut saya sih kayaknya kita harus membiasakan diri ya, seperti kebiasaan yang sebelum-sebelumnya itu kita berubah menjadi kebiasaan yang baru, kayak misalnya kita harus memakai masker untuk mencegah COVID-19, harus membawa hand sanitizer itu. Ya benar kayak itu ya tadi. Jadi era new normal itu kondisi di mana aktivitas berlangsung seperti biasa. Yang tadinya, yang sebelumnya biasa, kemudian yang setelah ini banyak protokol kayak kesehatan gitu, seperti nanti ada tahap-tahap yang harus dilalui sebelum menjalankan aktivitas. Kemudian di sini ya, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang harus, protokol yang harus, kesehatan yang harus ditaati saat anak-anak nanti masuk sekolah. Pertama benar tadi pakai masker ya, bilangnya pakai masker. Kemudian anak nanti dibawain hand sanitizer di saku seragamnya supaya nggak lupa. Jadi nanti setiap mau sebelum makan, kalaupun nggak ada cuci tangan, jadi pakai hand sanitizernya itu ya Bapak Ibu. Terus kalau bisa rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau biasanya pasti ada di lingkungan sekolah nanti kalau di era new normal ini. Terus menjaga jarak dengan teman di sekolah. Kemudian bawakan anak bekal atau jajanan di rumah yang higienis. Jadi jangan jajan-jajan di luar. Kalau bisa bawa dari rumah, kemudian pulang. Hindari salaman pada warga di sekolah. Kemudian menjauhi kontak dengan orang lingkungan sekolah yang terlihat sakit. Jadi kalau nanti misalnya kalau di sekolah ada yang sakit, dibilang aja ke gurunya, suruh bawa mana gitu muridnya. Kemudian tidak sharing atau berbagi makanan minuman, soalnya nanti itu bisa jadi media penularan virus ya. Terus ini 5 hal mencegah COVID-19, yaitu sering cuci tangan pakai sabun ya tadi. Kayak di Alfamart kan pasti sebelum sudah harus cuci tangan, setiap tempat makan juga. Tetap tinggal di rumah, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, sekarang kan nggak boleh berkumpul, jadi harus jaga jarak, kemudian tidak berjabat tangan. Nah, karena ini juga nanti jadi media penularan virus corona. Jadi kemudian pakai masker ya bila sakit atau harus berada di tempat umum. Nah, kalau misalnya kayak batuk pakai masker. Kemudian jadi ya orang tua nggak perlu terlalu cemas atau overprotective sama anaknya. Kita jaga aja, kemudian kasih pengarahan aja ke anak apa itu virus corona. Gimana Pak Bapak Ibu, sudah paham? Sudah. Saya tanya ya, tadi cara pencegahannya apa virus corona tadi? Rajin cuci tangan. Ya, terus Nggak boleh sering keluar rumah. ya, Nggak boleh pakai berjabat tangan. pakai masker ya. Pakai Pakai masker. masker. Harus menghindari kerumunan. Ya, hindari kerumunan. Kemudian anak sekolah tadi apa aja yang harus dibawakan? Bawa makanan dari rumah. Ya, Pakai ya, masker. pulang langsung pulang ya. Pulang langsung cuci tangan dulu. Iya, kalau bisa mandi. Ganti baju, mandi. Mandi terus bawa bekalnya Dari dari rumah. Iya, kalau bisa. Nggak jajan sembarangan. Enggak tukeran makanan. Ya, Ya. Bapak Ibu. Kemudian
hindari bersalaman. Ya, gimana apa? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Ada pertanyaan Bu? Kalau seandainya orang tuanya baru pulang dari zona merah misalnya nih, dari luar negeri, Ya. apakah harus berdekatan dengan anak? Ya enggak, ini kan tadi makanya harus isolasi diri dulu setelah berpergian ke wilayah pandemi, mau di luar apa. Jadi virus corona itu masa inkubasinya 2 sampai 12 hari. Jadi kalau bisa 14 hari diisolasikan dulu. Kalau kurang dari 14 hari bisa nggak? Ya kalau nggak ada tanda gejala ya nggak apa-apa. Jadi gitu. Gimana Bu? Ada pertanyaan lagi? Sudah. Cukup ya? Cukup. Ya mungkin sekian penyuluhan dari saya tentang kesiapan orang tua dan menghadapi era new normal. Baik, new normal di anak sekolah nanti. Mungkin kurang lebihnya ada tutur kata yang kurang, saya minta maaf sebelumnya. Saya akhiri, selamat malam Bapak-bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya nanti kalau bisa nanti saya bagi masker ke Bapak Ibu semua, soalnya kan ini nggak pakai masker, jadi ya nanti saya setelah ini saya kasih masker ya. Ya, makasih Pak. Dan